Tuhan kami boleh hadir sampai hari ini. Yang kedua, selamat datang Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan untuk mengikuti ibadah di saat kesempatan pagi hari ini. Puji Tuhan, saat ini kita akan mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan tidak terlepas dari pembacaan ayat silih berganti tadi. Itu mungkin sudah mengarahkan kita, dan saya tidak akan membacakan ulang, tapi saya akan menjelaskan pasal 1 ayat 1 hingga sampai dengan ayat yang ke-14. Sejarah di mana seorang Lukas telah menulis atau melaporkan segala sesuatu atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan Yesus, apa yang sudah Yesus ajarkan dan Yesus kerjakan di dalam dunia ini selama 3,5 tahun. Dan dia juga memberikan peneguhan kepada anak rohaninya, yaitu Theophilus. Dan Theophilus ini adalah seorang penjabat Romawi, dan seorang Lukas ini adalah seorang bukan orang Yahudi, dia orang Yunani. Dia adalah seorang budak dan dia bekerja sebagai seorang tabib atau seorang dokter. Dan pada waktu itu seorang Theophilus ini dia mengalami kesakitan dan dia berobat kepada seorang tabib Lukas ini. Dan dari situ dia mengalami penyembuhan yang luar biasa, dan Theophilus membebaskan seorang Lukas. Sehingga rasa terima kasih atau rasa ucapan syukurnya, Lukas telah menulis 2 kitab, yaitu Lukas dan Kisah Para Rasul. Itu Lukas pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4, dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 4. Itu singkat daripada latar belakangnya. Maka dari itu saya akan menaikkan tema, yaitu menantikan penuaian Roh Kudus. Menantikan penuaian Roh Kudus merupakan atau didefinisikan sebagai sikap hati atau kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Dengan kerinduan hati kita untuk menantikan hadirat dan kuasa Roh Kudus, para murid-murid mereka menantikan hadirat Roh Kudus itu di dalam kehidupan mereka. Di dalam teks ini kita akan melihat ada beberapa poin, yaitu poin yang pertama, janji kedatangan Roh Kudus. Bapak Ibu bisa memperhatikan di dalam ayat 4, 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Janji kedatangan Roh Kudus. Apa yang Yesus katakan sebelum dia naik ke surga? Apa yang Yesus katakan sebelum dia naik ke surga? Di situ Yesus berjanji akan mengutus Roh Kudus kepada murid-muridnya. Yesus berjanji akan mengutus Roh Kudus kepada murid-muridnya. Puji Tuhan, Yesus berjanji kepada murid-muridnya, ia akan mengutus Roh Kudus. Kenapa? Karena mereka merasa keraguan, mereka merasa bimbang, sehingga Yesus menguatkan mereka. Seketika Yesus terangkat ke surga, dia berjanji akan mengutus Roh Kudus, sehingga Yesus melarang mereka tidak boleh meninggalkan Yerusalem, tetapi menyuruh mereka harus tinggal di situ supaya menggenapi janji Bapa itu. Dan janji Bapa itu karena mereka harus dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga Yesus melarang mereka tidak boleh meninggalkan Yerusalem, tetapi menyuruh mereka tinggal di situ. Karena saatnya mereka akan dibaptis dengan kuasa Roh Kudus, mereka dibaptis dengan pengurapan Roh Kudus. Karena dulunya mereka dibaptis, Yohanes membaptis mereka dengan air, tetapi saatnya mereka dibaptis dengan kuasa Roh Kudus. Karena saat itu mereka tidak ada kuasa, tidak ada pengurapan yang ada pada mereka, sehingga Yesus berjanji kepada mereka saatnya mereka akan dibaptis dengan kuasa Roh Kudus. Supaya apa? Mereka memberitakan Injil dengan berani, supaya mereka menjadi saksi Kristus dengan pengurapan Roh Kudus itu. Bapak Ibu bisa memperhatikan di pasal 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Judea dan Samaria,
dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa Yesus memberikan janji kepada mereka seketika mereka mendapatkan kuasa Roh Kudus itu, mereka dengan berani menyaksikan apa yang mereka sudah saksikan dengan Yesus bersama-sama di dalam dunia ini. Mereka menerima kuasa Roh Kudus itu, menerima pengurapan itu, mereka bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mereka bisa menjadi saksi di dalam pemberitaan atau pekabaran Injil di seluruh dunia. Mereka memulai pekabaran Injil itu dari keluarga mereka, dari Yerusalem. Sehingga kenapa? Karena dari keluarga lah. Jikalau keluarga mereka dapat diselamatkan, sehingga apapun yang mereka memberitakan kebenaran firman Tuhan di luar sana, pasti banyak orang akan dimenangkan. Sehingga mereka memulai pelayanannya dari Yerusalem. Dari Yerusalem pindah ke Judea, Samaria, dan sampai ke bangsa lain yang belum mengenal Yesus, termasuk Bapak Ibu dan Saudara. Baik, puji Tuhan. Untuk memampukan murid menjadi saksi-saksi Kristus. Jadi para murid-murid ini waktu itu mereka rasa takut, rasa bimbang, tetapi karena kehadiran Roh Kudus, mereka sangat sukacita memampukan mereka bisa jadi pekabar Injil yang sangat luar biasa. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, janji Tuhan tidak pernah lalai, janji Tuhan tidak pernah gagal, tetapi janji Tuhan itu selalu tergenapi. Seketika kita membutuhkan apapun, seketika kita membutuhkan segala sesuatu, pembayaran uang SPP atau apapun itu, janji Tuhan akan tergenapi dalam kehidupan saya dan saudara. Asalkan kita dekat dengan Tuhan, asalkan kita tergantung penuh kepada Dia. Baik, puji nama Tuhan. Poin yang kedua yaitu kenaikan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan di pasal 9 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Kenapa Yesus harus naik ke surga? Kenapa Yesus harus naik ke surga? Kenaikan Yesus merupakan puncak penyelesaian karya penebusannya di dalam dunia ini. Setelah kenaikan Yesus itu menyelesaikan misinya sebagai juru selamat, Ia adalah Allah, tetapi Ia telah mengosongkan dirinya datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan saya dan saudara. Karena dulunya manusia pertama Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa. Mereka hidup dalam dosa, mereka makan dengan dosa, mereka tidak bisa terlepas dari lumpur dosa itu, sehingga Allah mengasihi kita dan Allah menyerahkan anaknya yaitu Yesus Kristus yang datang menyelamatkan saya dan saudara. Melalui kematiannya dan kebangkitannya, Dia bangkit sebagai pemenang. Tidak ada orang yang pernah bangkit dari antara kematian, tetapi Yesuslah yang bangkit dari kematian. Dia membawa kemenangan. Dia mengalahkan segala kuasa kegelapan itu, mengalahkan semua dosa-dosa yang sudah iblis terikat itu, dan Dia membawa kemenangan yang luar biasa. Dan berjanji Ia akan kembali, akan menyebut sale-salenya. Di pasal 9 di situ Dia berkata, setelah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka. Setelah Ia berkata, sambil berkata, Ia terangkat, Yesus terangkat ke surga dan disaksikan oleh pengikut-pengikutnya dan disaksikan oleh para murid-muridnya. Dan mereka sedang melihat ke atas. Ada dua orang yang berpakaian putih hadir di tengah-tengah mereka, memberikan penghiburan kepada mereka, memberikan penghiburan kepada mereka agar mereka tetap ada di dalam Tuhan. Dan mereka berkata, hai orang-orang Galilea, kenapa kamu melihat ke langit? Yesus ini akan terangkat ke surga, akan datang kembali dengan cara yang sama, karena Dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang percaya.
Itu Bapak Ibu bisa melihat di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Di sana berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, di situ juga kamu berada. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Yesus pergi ke surga, bukan hanya saja dia tinggal di sana, tetapi dia menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepada dia, orang-orang yang mengikuti janji-janji Tuhan. Ia menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepada dia. Yesus tidak naik ke surga. Kalau Yesus tidak bangkit dari antara kematian, kita percaya itu sia-sia saja. Kita mengimani dia itu sia-sia. Tetapi seketika Yesus bangkit dan sebagai pemenang dan naik ke surga sebagai bukti membawa kemenangan dan menyediakan tempat bagi saya dan saudara, memberikan kita kepastian bahwa seketika kita percaya Yesus dan seketika kita meninggal pun kita akan menerima kerajaan surga atau menerima mahkota yang sudah disediakan bagi kita, disediakan Allah bagi saya dan saudara. Seketika kita percaya Yesus bukan hanya sekedar saja, tetapi percaya Yesus, mengaku dia dari mulut kita bahwa Yesus benar-benar mati, bangkit dari antara kematian. Seketika kita percaya dia, kita akan beroleh hidup yang kekal. Kita akan menerima mahkota yang telah disiapkan oleh Bapa di surga. Baik, puji Tuhan yang berikut menegaskan kemuliaan dan kealahannya yang mengatasi segala hal. Jadi kenaikan Yesus ini tidak ada orang yang pernah mati, bangkit dan naik ke surga. Tidak ada nenek moyang kita, tidak pernah. Tetapi Yesus sendiri, dia bangkit sebagai pemenang dan naik. Dan kita harus mengakui kemuliaan dan keagungan Allah yang mengatasi segala hal. Buat iman kita dalam menghadapi cobaan dan tentang kehidupan sehari-hari. Karena Allah sanggup mengatasi segala hal, apapun yang kita memulai persoalan masalah hidup kita, Allah sanggup mengatasi. Dan Allah juga sanggup memberikan kita jalan keluar, karena Dialah yang punya kuasa dan Dialah yang punya kemuliaan. Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang ketiga, berdoa dan bersatu menantikan Roh Kudus. Berdoa dan bersatu menantikan Roh Kudus. Bapak Ibu bisa memperhatikan di dalam ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Berdoa dan bersatu menantikan Roh Kudus. Apa yang mereka lakukan, apa yang murid-murid mereka lakukan saat mereka menantikan kedatangan Roh Kudus, saat mereka menantikan Roh Kudus, penuaian Roh Kudus, apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan adalah mereka bersatu dengan setia di ruang persekutuan berdoa menantikan Roh Kudus. Setelah kenaikan Yesus, mereka kembali ke Yerusalem di mana mereka tinggal. Dan sana mereka datang penuh dengan sukacita, penuh dengan penyembahan. Mereka datang kembali ke Yerusalem dan mereka memuliakan Allah. Mereka masuk di dalam di mana tempat mereka tinggal itu, dan mereka dengan satu hati mereka menunjukkan kesetiaan mereka, kebersamaan mereka, dan kerinduan mereka untuk kehadiran Roh di kehidupan kita ketika kita berdoa kepada Dia. Karena doa adalah kunci. Doa bisa mengubah segala sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita bayangkan. Doa itu bisa mengubah segala sesuatu.